Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang motivasi dan pelaku dalam pandangan psikologi lintas budaya. Jadi pada dasarnya setiap daerah itu memiliki nilai dan norma yang berbeda, sehingga membuat cara berperilaku masyarakat setiap daerah jadi berbeda juga. Mungkin contohnya sebuah perilaku dalam daerah A itu dianggap benar, tapi belum tentu di daerah B benar juga, bisa aja hal tersebut dianggap salah. Dalam konteks ini, akibat perbedaan nilai dan norma membuat perspektif masyarakat terhadap sebuah perilaku menjadi berbeda. Di sini Max Weber membagi dua kategori masyarakat. Yang pertama ada pra-industrial, yang kedua ada industrial. Untuk masyarakat pra-industrial sendiri, masyarakatnya lebih bertindak atas dasar adat dan aturan atau bisa dikatakan lebih tradisional. Kalau masyarakat industrial, mereka lebih bertindak atas dasar rasionalitas, akal dan pikiran sebagai pilar motivasi atas tindakan mereka. Mungkin contohnya di masyarakat pra-industrial masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang mereka anut gitu dari adat dan tradisi mereka. Tapi kalau di masyarakat industrial, mereka lebih bertindak atas rasionalitas. Ketika menurut mereka kepercayaan itu tuh tidak masuk akal, hal tersebut tuh cenderung untuk tidak dipercayai sama mereka. Jadi di sini udah mulai ada pergeseran nih dari masyarakat pra-industrial ke masyarakat industrial terkait kepercayaan adat dan aturan. Di sini ada teori dasar motivasi. Yang pertama ada drive and arousal. Drive sendiri yaitu ketika seseorang mengurangi dorongan internal mereka. Contohnya seperti ketika seseorang lapar, yang merupakan itu adalah dorongan internal, mereka cenderung untuk mengurangi rasa lapar tersebut dengan mencari makan. Tapi untuk di arousal, tidak setiap orang ingin mengurangi dorongan internal tersebut sampai habis. Misalnya gini, ketika seseorang lapar, belum tentu seseorang itu ingin makan sampai mereka kenyang untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Nah, untuk dari arousal sendiri, seseorang tuh lebih mencari optimal level atau titik di tengah-tengah. Jadi lapar banget enggak, kenyang banget enggak. Jadi di tengah-tengah. Tapi di sini dikatakan bahwa optimal level setiap orang tuh berbeda. Lalu selanjutnya ada psikoanalisis, di mana terdapat pikiran, perasaan, dan ingatan yang mempengaruhi perilaku kita tapi tanpa kita sadari. Jadi psikoanalisis ini kan lebih ke ketidaksadaran ya. Ternyata ada loh hal-hal seperti pikiran, perasaan, dan ingatan yang dapat mempengaruhi perilaku kita, tapi hal tersebut tuh tidak kita sadari. Di humanistik sendiri ada hierarki kebutuhan manusia, yaitu fisiologis, rasa aman, cinta dan kasih sayang, perhargaan, dan aktualisasi diri. Nah, hierarki kebutuhan ini tuh dapat mempengaruhi perilaku dan motivasi kita. Dan terakhir ada learning motivation. Di sini dikatakan bahwa setiap individu tuh sadar atas pola pikirnya, sehingga setiap individu tuh mempunyai kontrol yang penuh terhadap motivasi dan perilaku mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Rahma Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dia Ayu. Nah, motivasi itu dibagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini melibatkan orang lain dalam motivasi kita, tetapi orang lain yang terlibat itu tidak akan mendapatkan imbalan, kecuali imbalannya itu kesenangan dari hal-hal yang dilakukan itu. Nah, alasan orang lain terlibat dalam motivasi yang kita lakukan itu ada dua hal, yaitu untuk mendapatkan rangsangan kognitif dan untuk mendapatkan rasa pencapaian, kompetensi, dan penguasaan atas lingkungan. Nah, motivasi ekstrinsik itu berbalikan dengan pengertian dari motivasi intrinsik. Dapat kita ambil contoh itu ujian seperti nilai tinggi, upah atau kompensasi yang diberikan untuk menimbulkan perilaku-perilaku tertentu. Selanjutnya ada lapar dan preferensi makanan. Sudah sangat jelas bahwa semua manusia butuh makan. Tidak ada pengecualian di dalam hal ini. Semua budaya itu pasti merasakan lapar. Nah, dalam berbagai budaya, norma, dan tradisi, kita tuh cenderung diatur kebiasaan makan kita, seperti menentukan makanan yang kita anggap enak, menentukan tabu sosial pada makanan-makanan tertentu, bahkan pada produk makanan tertentu. Kita ambil contoh seperti lidah sapi. Di beberapa negara Eropa dan Asia, lidah sapi itu adalah makanan yang lezat, tapi bagi orang Amerika Utara itu adalah makanan yang aneh. Sama juga contohnya seperti orang Muslim.
orang muslim tidak akan menyentuh babi atau bahkan memakannya. Namun bagi sebagian orang tertentu, ya dia bisa aja makan babi kapanpun mereka bisa. Nah, studi menunjukkan orang biasanya berhati-hati dalam mencoba produk makanan berbasis daging baru. Namun jika dilakukan paparan berulang, apresiasi terhadap rasa baru cenderung meningkat. Selain itu, paparan satu produk makanan baru meningkatkan kita untuk mencoba yang lain. Selanjutnya ada eating disorders atau gangguan makan. Norma budaya memiliki pengaruh yang besar pada pembentukan tubuh ideal. Kita ambil contohnya di Eropa. Nah, sekarang di Eropa ini lagi ngetren bahwa memiliki tubuh yang langsing itu sebuah kecantikan yang lebih di mata lelaki. Tidak hanya faktor psikologis yang berperan di sini, faktor sosial itu juga sangat berpengaruh. Seperti contohnya budaya kecantikan, mode, tekanan teman sebaya dapat juga berkontribusi pada pembentukan citra diri menjadi gemuk, kurus, atau semenarik mungkin. Selanjutnya ada motivasi berprestasi. Dari kecil itu kita sudah ditanamkan motivasi berprestasi oleh orang tua kita. Kenapa sudah ditanamkan sejak kecil? Nah, orang tua kita kan menekankan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang bagus, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, nah kita akan diberi kasih sayang yang lebih, penghargaan yang lebih kepada kita. Nah, secara tidak langsung itu juga mengartikan bahwa motivasi berprestasi itu sudah ditanamkan sejak kecil pada kita. Menurut Segal, motivasi berprestasi itu didapatkan rendah pada keluarga yang otoriter. Nah, berprestasi ini mungkin dianggap berbeda berdasarkan persepsi budaya. Kita ambil contoh rasa keraguan atau kecemasan. Nah, bagi kita rasa kecemasan itu adalah sesuatu yang negatif, konotasinya negatif. Tetapi dalam ilmu politik di Amerika Serikat, keraguan atau kecemasan itu sesuatu hal yang wajib, karena ketika kita mengambil keputusan, kita haruslah menanamkan rasa kecemasan pada diri kita untuk mendapatkan pandangan kedepannya lebih berhati-hati gitu. Selanjutnya ada sensitivitas lintas kultural. Kita tuh sering tidak menyadari sejauh mana kita mendistorsi informasi ketika kita membuat stereotip. Perkataan yang kita anggap benar, kadang kita tuh tidak memikirkan bagaimana jika itu diterapkan pada budaya lain. Bisa jadi itu dapat menyinggung perasaan seseorang, karena sensitivitas setiap budaya itu berbeda. Dapat kita ambil contoh budaya Surabaya dan Malang ketika diterapkan di etnis Jawa di bagian Jawa Tengah. Kita tahu bahwa Surabaya dan Malang itu terbiasa dengan bahasa kasar. Tapi ketika itu diterapkan di Jawa Tengah, mungkin kita akan melihat bagaimana perasaan orang Jawa Tengah merasa sedikit tersinggung dengan perkataan kita yang kita anggap benar dan kita anggap biasa ketika kita terapkan di Surabaya atau Malang. Selanjutnya ada motivasi dan kekerasan agresif. Apa yang dimaksud dengan kekerasan agresif itu ketika kita berkeinginan untuk menyakiti dan melukai orang lain. Yang dicontohkan pada motivasi agresif itu seperti pelecehan fisik, serangan verbal, pembalasan dendam, permusuhan terbuka, dan yang lain-lain. Agresi itu diperkuat secara positif ketika tindakan agresif memiliki nilai utilitarian dan meningkatkan kinerja kekerasan tersebut. Lingkungan itu sangat akan berpengaruh pada motivasi dan kekerasan agresif. Contohnya, orang tua yang tinggal di kawasan dengan tingkat kekerasan tinggi cenderung akan mendorong anak-anaknya untuk bersikap agresif, bahkan sampai
menanggapi kekerasan dengan tindakan balas dendam. Baik, selanjutnya kita akan membahas culture and sexuality, budaya dan seksualitas. Seks di sini mengacu pada ciri-ciri anatomis dan fisiologis laki-laki dan perempuan, yaitu dua jenis kelamin yang sudah ditetapkan di lingkungan. Kemudian ini membahas motivasi dalam kaitannya dengan seksualitas manusia. Hormon dan bahan kimia lain dalam tubuh dapat menemukan dinamika gairah seksual. Artinya motivasi seksual atau motivasi untuk melakukan aktivitas seksual diatur oleh fisiologis manusia. Namun, gen, hormon, dan faktor biologis lainnya hanya membuka kemungkinan terjadinya jenis pelaku seksual tertentu. Ada faktor lain yang juga mempengaruhinya, yaitu faktor sosial, seperti hukum, adat istiadat, dan norma, yang menentukan jenis perilaku seksual apa yang dapat diterima dalam keadaan apa dan dengan frekuensi apa. Kemudian budaya seks adalah sebuah persyaratan kepercayaan simbol dan norma terkait seksualitas dan ekspresinya. Kemudian keyakinan budaya tentang seks dapat mempengaruhi kualitas penelitian lintas budaya. Misalnya dalam penelitiannya kita melakukan penelitian di negara yang budayanya itu bebas membahas seks, maka hasilnya akan berbeda ketika kita melakukan penelitian di negara yang budayanya tertutup akan seks. Jadi keyakinan tentang budaya tentang seks dapat mempengaruhi hasil penelitian dan kualitas penelitian. Kemudian budaya seks memiliki dua jenis, yaitu budaya seks tradisional dan non tradisional. Budaya seks tradisional itu lebih mendukung aturan yang membatasi tentang ekspresi seks, tetapi budaya seks non tradisional lebih terbuka, lebih permisif terhadap berbagai bentuk perilaku seksual. Contohnya kalau budaya seks tradisional itu di negara Afrika, di Timur Tengah, di Asia gitu kan, lebih membatasi masalah seks, itu lebih membatasi. Kalau yang non-tradisional yang lebih bebas masalah seks itu di Swedia, Rusia, Australia, kayak gitu di Eropa. Kemudian kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai orientasi seksual. Orientasi seksual mengacu pada ketertarikan seksual pada orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu. Orientasi seksual pada tindakan individu cenderung berkembang secara bertahap, meskipun bagian besar anak ditentukan jenis kelaminnya saat lahir. Beberapa anak mengembangkan orientasi seksual sejak dini, namun yang lain memperolehnya di kemudian hari. Orientasi seksual sendiri merupakan sebuah kontinum. Mereka yang merasa aseksual di suatu ujung spektrum dan mereka yang merasa hiperseksual di ujung lain spektrum. Aseksualitas sendiri adalah kurangnya ketertarikan seksual kepada orang lain dan berkurangnya minat dalam aktivitas sosial. Aseksualitas juga dapat dipandang sebagai kurangnya orientasi seksual seseorang. Ada 3 kategori utama dari kontinum orientasi seksual. Yang pertama itu heteroseksualitas, biseksualitas, dan homoseksualitas. Heteroseksualitas adalah ketertarikan seksual kepada lawan jenis. Kemudian untuk homoseksual ada ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, dan untuk biseksual ada ketertarikan seksual terhadap pria dan wanita atau terhadap kedua jenis kelamin. Kemudian untuk membahas homoseksual sendiri, homoseksual ada 2 pemahaman dasar tentang penyebab homoseksual. Yang pertama itu tentang genetik. Genetik sendiri, individu mengekspresikan perilaku homoseksual karena motivasi secara genetik. Untuk pendekatan lingkungan, faktor sosial dan budaya yang menyebabkan homoseksual. Beberapa kondisi sosial dan psikologis yang mungkin terkait dengan homoseksualitas diidentifikasikan dalam studi etnografi komprehensif dari 70 budaya perindustrian.
Masyarakat yang mempraktikkan poligami juga rendah homoseksual. Selain itu, frekuensi homoseksual juga sangat rendah di masyarakat di mana berburu dan meramu merupakan kegiatan yang dominan. Jadi, lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi perilaku homoseksual. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Seks dan seksualitas, beberapa persamaan lintas budaya. Secara lintas budaya sendiri, perzinahan dan kemandulan adalah alasan paling umum untuk perceraian. Kemudian aspek daya tarik antara pribadi wanita juga konsisten pada lintas budaya. Misalnya karakteristik seperti kebaikan, pengertian, kecerdasan, kesehatan yang baik, stabilitas emosi, ketergantungan, dan disposisi yang menyenangkan dianggap menarik secara lintas budaya pada wanita. Tapi terhadap pria, di mana reaksi lebih negatif daripada wanita ketika pasangan mereka beraktivitas seksual tentang hubungan seksual dengan orang lain. Kemudian persamaan prioritas karakteristik antara pria dan wanita. Yang pertama itu, wanita dan pria prioritas pertamanya adalah baik dan pengertian. Kemudian yang kedua yang dicari adalah pasangan yang cerdas. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang menarik. Yang keempat, sehat. Dan kelima, religius. Itu persamaan prioritas. Tapi ada perbedaan prioritas pada pria dan wanita ketika mencari pasangan. Yang kalau hampir semua pria itu lebih menyukai kecantikan pada wanita, yaitu melihat fisiknya. Tapi untuk wanita lebih melihat kapasitas pria, yaitu kapasitas penghasilannya yang baik. Jadi wanita lebih melihat penghasilan pria. Itu penelitian yang dilakukan oleh Bush 1994. Terima kasih.